Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode sadar kali ini akan saya memberikan suatu kisah nyata kejadian terhadap teman saya yang kejadiannya sekitar tahun 94 atau 95. Tepatnya saya udah lupa ingat. Tapi kisah nyata yang terjadi ini sangat bagus saya bagikan kepada teman-teman, adik-adikku atau anak-anakku sebagai suatu pengalaman yang sangat berharga di dalam hidup. Kejadiannya seperti ini. Teman saya tersebut untuk orang yang berusia mungkin kurang dari 50 tahun sedikit atau di atas 50 tahun pasti sangat mengenal beliau. Karena orang tuanya sebagai tokoh bangsawan yang sangat dikenal di kota Makassar. Dan dia juga memiliki suatu perusahaan kerjasama dengan perusahaan asing. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Ya, ringkas cerita, anggap saja teman saya ini bernama Rudi. Bapak Rudi ini memiliki suatu penyakit yang mana susah untuk tidur. Berobat di kota Makassar sampai ke Jakarta, tidak mampu mengobati penyakitnya tersebut. Tetap saja dia susah untuk tidur. Baik dokter spesialis maupun psikiater tetap tidak mampu untuk mengobati. Akhirnya dia berangkat ke Singapura. Habis berobat di Singapura, kayaknya perubahan juga nggak ada. Jadi tetap aja susah untuk tidur. Ringkas cerita, banyak yang dia dengar referensi dari Singapura. Dia berangkat ke Hong Kong. Di Hong Kong juga hampir sama. Terus ke Amerika. Akhirnya apa yang dia dapatkan dari pencarian pengobatan secara medis tersebut sama sekali tidak ada efek terhadap susahnya untuk tidur. Dikarenakan sudah berupaya secara maksimal, akhirnya dia balik ke kota Makassar. Suatu malam dia merenung karena masih susah untuk tidur. Dia berjalan ke pantai Losari. Suatu waktu dia melihat di depan rumah jabatan wali kota Makassar. Di dalamnya itu di pinggir di dalam trotoar ada sebuah becak yang parkir, yang mana sang tukang becak tersebut tertidur dengan pulasnya. Akhirnya dia mencoba mendekati tukang becak tersebut, menegur, memanggil dengan panggilan deng deng atau bang becak, tapi tukang becaknya tidak juga terbangun dari tidurnya, lantaran tertidur sangat pulas. Karena dia putus asa bagaimana cara membangunkan tukang becak tersebut, maka mobilnya yang jenis Mercy Tiger pada saat itu yang masih baru, dia masukkan ke di dalam trotoar tersebut, di depan halaman rumah wali kota Makassar. Setelah dia menyorot dengan lampu jarak jauhnya dan dia berikan klakson
Ternyata daeng becak tersebut tidak juga terbangun. Akhirnya dia putus asa, ya dia katakan, ini mungkin petunjuk bagaimana saya untuk mendapatkan pengobatan dari sakit saya ini yang sudah berkeliling dunia untuk mengobati. Ternyata dipertemukan Allah dengan orang yang semacam ini. Karena sudah putus asa, akhirnya diambil keputusan, dia tabrakinlah becaknya tersebut dengan mobilnya. Pas dia tabrakan, baru tukang becak tersebut terbangun dari tidurnya. Langsung begitu bangun, dia marah tukang becaknya. Pak, apa Bapak sadar atau mabuk? Kok saya udah minggir di dalam, kok Bapak tabrak juga? Ya, Bapak Rudi langsung mendekatin. Dia bilang, tenang. Sudah hampir sejam saya bangunkan kamu. Kamu tidak bangun-bangun juga. Saya udah teriak. Udah goyang-goyangin becanya. Sampai saya sorot dengan lampu jarak jauh. Sampai bunyi klakson yang besar. Tidak terbangun juga. Akhirnya saya ambil keputusan. Ya, saya tabrakin aja becaknya. Supaya Pak Daeng bangun dari tidurnya. Dia katakan, iya, tapi kok sampai segitunya? Ya, karena itulah cara untuk saya berkomunikasi dengan Bapak. Saya bayar mahal, karena mobil saya rusak. Dia bilang, ya becak saya juga rusak. Oke. Becaknya Bapak saya ganti dengan becak baru. Dan saya berikan lagi biaya pengganti lainnya kalau toh ada tuntutan dari Bapak. Tapi tolong berikan saya resep apa yang bisa membuat Bapak tidur selelap itu. Akhirnya Bang becanya diberikan air aqua untuk mencuci dia punya muka. Dia tersadar, tukang becanya udah normal. Dia berikan sebungkus rokok untuk isap rokok dulu. Akhirnya Bang becanya udah mengerti. Ya sudah Pak, saya sudah mengerti apa yang Bapak mau tanyakan. Nah, untuk mengobatin itu juga saya tidak memberikan resep apa-apa. Tapi saya antar Bapak ke dekat rumah saya. Di situ ada yang mampu mengobati penyakitnya Bapak. Ringkas cerita, dia bawalah ke suatu tempat namanya Kampung Gusung di Jalan Raja Wali Makassar, yang mana itu perkampungan kumuh. Ini si Pak Rudi parkir mobil dan berjalan ke sana, memasuki areal kumuh tersebut. Tibalah di satu rumah, yang mana rumah itu cuma terbuat dari kardus-kardus dan potongan-potongan plastik untuk tidak terkena hujan yang saya katakan yang mampu untuk membasahi dia. Jadi dibangunkanlah orang tersebut. Mak. Nah, maknya ini karena tertidur pulas juga lama prosesnya dia bangunin. Terus pas terbangun maknya, langsung maknya kaget. Kenapa kau bangunkan saya tengah malam begini? Dan yang becak tersebut bicara, Mak, saya mau minta tolong. Mak, pegangin duit saya 1 juta rupiah. Dia bilang, kok kau percaya ke saya? Ya dia katakan, ya kalau toh saya bawa ke rumah Mak, takut istri saya make duit ini ada keperluan lain. Makanya saya mau narok sama Mak duit ini. Ya, Mak itu bilang, ya kalau toh kau percaya nggak ada masalah. Ya kan? Maka dia mintalah ke Bapak Rudi tersebut duit sebesar 1 juta rupiah. Diberikanlah kepada Mak itu. Nah, si Rudinya bertanya, di mana nasihatnya atau obatnya yang diberikan? Dia bilang, tunggu 2 hari kemudian baru kita datang lagi. Pulanglah
Bapak Rudi beserta Daeng Beca tersebut ke tempatnya semula. Dan Rudi tanggung jawab, dia katakan perbaikin becakmu. Nah insya Allah setelah saya diberikan obat oleh pemulung tersebut tadi, mak pemulung itu, maka saya akan belikan lagi becak baru. Ya udah, akhirnya mereka berpisah. Ringkas cerita, setelah 2 hari Rudi sudah nggak tidur-tidur juga, tetap juga demikian. Berkunjunglah sesuai janji jam 9 malam, bertemu dengan abang beca itu di dekat Jalan Raja Wali tersebut. Setelah bertemu dengan Daeng Beca tersebut, kembali lagi ke tempat pemulung itu. Begitu kagetnya si Rudi setelah melihat pemulung itu, yang mana sebelumnya tidur dengan nyenyak, pakaian agak rapi sedikit. Begitu Rudi berangkat ke sana, tiba di tempat tersebut, Rudi terkejut. Orang ini sudah tidak normal lagi. Rambut acak-acakan, semuanya sudah dia katakan beda dengan waktu awal bertemu. Maka si mak pemulung ini langsung bilang ke Daeng Beca, kamu siksa saya. Saya selama kamu naruh duit ini, saya nggak bisa tidur selama 2 hari. Karena saya kepikiran, kalau toh duit ini ada yang nyolong, maka saya masuk penjara. Saya mau bayar pakai apa? Gubuk saya ini 100.000 aja nggak mungkin ada nilainya segitu. Apalagi itu duit 1 juta. Terus Daeng Beca bertanya kepada Rudi, sudah mengerti? Langsung Rudi tersungkur, keluar air mata, dan dia katakan, Mak, saya tambahkan duit itu 1 juta. Mak, tolong perbaikin rumahnya, bikin yang layak. Kalau toh dikatakan ada kekurangannya, Mak minta aja kepada saya. Daeng Beca juga itu langsung diberikan becak yang baru, sesuai dengan janji Bapak Rudi tersebut. Nah, setelah bersama dengan Daeng Beca tersebut, Rudi dia katakan benar. Yang membuat saya susah untuk tidur adalah duit saya, harta saya. Saya terlalu ketakutan akan diambil oleh orang. Ada pemodal baru yang bisa menyingkirkan saya, atau usaha-usaha saya yang lain yang ada masalahnya, saya terlalu pikirkan. Nah, maka dari situ Daeng Beca ngomong, nah itulah Pak, saya nggak ada pikiran apa-apa sama sekali, akhirnya mampu tertidur nyenyak. Demikian juga si mak pemulung itu. Jadi saya tidak mampu berbicara kepada Bapak, karena Bapak sudah katakan berobat sampai keliling dunia, tapi saya cuma mampu perlihatkan dari kejadian. Nah, saudara-saudaraku, adik-adikku atau anak-anakku, jangan menaruh barang itu di hati kita. Cukup di genggaman kita. Karena apabila kita menaruh di hati, maka hati kita tiada tempat untuk dikatakan bertempat untuk berkeluh kesah. Karena hati kita diisi dengan keduniaan. Padahal hati kita di situ harus bersih. Kalbu kita di situ harus betul-betul dengan diri kita yang sebenarnya, bercahaya dengan nur ilahi, nur Muhammad dan nur insan. Akhirnya mampu bersih, diri kita mampu untuk mengendalikan diri sahir kita atau jasmani kita. Nah, dari sini teman, semoga mampu mengambil hikmah apa yang kisah nyata yang saya sampaikan sebagai bahan pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.